Assalamualaikum, kali ini kita akan belajar pengertian kampuh, macam-macam kampuh, dan penerapannya. Kampuh adalah lebihan pada pinggiran pola atau jahitan pada waktu menyambung antara dua lembar kain, misalkan menghubungkan badan depan dan badan belakang. Selanjutnya dijahit menggunakan mesin. Dan lebar kampuh tidak sama, biasanya lebar kampuh 5/8 sampai 1,5 cm. Macam-macam kampuh. Macam-macam kampuh. 1. Kampuh buka obras. Biasanya kampuh buka obras ini banyak digunakan di butik karena mudah untuk membesarkan atau mengecilkan. Kampuh obras itu terdapat pada busana wanita. Yang kedua, kampuh yang dijahit tepi tirasnya sebagai pengganti obrasan agar tepi kampuh tidak bertiras. Caranya, pada tepi kampuh atau tirasnya dijahit bagian kanan dan bagian kiri. Yang ketiga, kampuh buka obras gunting zigzag. Kampuh ini diselesaikan dengan menggunakan gunting zigzag pada pekerjaan tailoring, yaitu seperti pada busana, karena nantinya tailoring diberi lining atau furing, sehingga cukup digunting menggunakan gunting zigzag. Biasanya ini untuk bahan yang tidak mudah bertiras. Yang keempat, kampuh buka rompok. Kampuh di mana tepi kain diselesaikan dengan rompok, dijahit menggunakan kain serong. Ini biasanya untuk bahan yang tebal. Di sini diterapkan kain rompoknya pada celana, yaitu pada bagian pesak. Kampuh obras tutup, yaitu penyelesaiannya dua helai kain dijadikan satu menggunakan mesin obras. Ini biasanya banyak digunakan kampuh obras tutup untuk busana santai atau busana rumah, bisa juga untuk busana bayi. Kampuh stek balik, yaitu kampuh yang teknik menjahitnya dari bagian baik kemudian dibalik dari bagian buruk. Kampuh stek balik untuk menjahit kebaya atau kain yang tembus terang, bisa juga untuk busana bayi. Kampuh pipi merupakan jenis kampuh pakaian yang mempunyai bekas jahitan pada satu sisi sebanyak 2 stikan. Digunakan untuk penyelesaian busana bayi, kemeja, dan pada celana. Kampuh sarung yang digunakan untuk menyambung pakaian yang bermotif atau kotak-kotak. Biasanya kampuh sarung dari bagian baik atau bagian buruk terdapat 2 stikan. Kampuh sarung digunakan untuk menjahit kotak-kotak, juga untuk menjahit kemeja, jas, dan jaket. Demikian pengertian dan macam-macam kampuh. Selanjutnya kita belajar menganalisis penerapan kampuh pada suatu produk. Menganalisis busana, di sini outer, terdapat outer dari bahan tile yang tembus terang, tilenya tile motif. Nah, penerapan kampuhnya itu terdapat pada bahu. Penerapan kampuhnya yang digunakan yaitu kampuh stek balik, yaitu terdapat pada bahu, kemudian kerung lengan, kemudian sisi lengan, dan sisi badan pada outer. Jadi pada outer dari bahan tile ini menerapkan kampuh stek balik. Bahu, yang kedua itu penerapan kampuh pada blus wanita. Nah, kampuh yang diterapkan di sini pada bahu terdapat kampuh buka obras. Sedangkan pada kerung lengan, kerung lengannya terdapat kampuh
obras tutup. Pada sisi lengan ya terdapat kampuh buka obras, begitu juga pada sisi lengan blus menggunakan kampuh buka obras. Ini lebih praktis ya, karena bahannya tebal. Dari katun blusnya menggunakan kampuh obras dan kampuh tutup pada kerung lengan. Sarung ya, terdapat pada sarung dengan kampuh sarung ya. Di luar terdapat 2 setikan, begitu juga di bagian buruhnya terdapat 2 setikan. Nah, ini namanya kampuh sarung. Jadi kampuh sarung bagian baik dan bagian baik dan bagian buruh terdapat 2 setikan. Pada celana terdapat kampuh buka rompok ya. Kampuh buka rompok terdapat pada pesak belakang ya, ini kampuh rompoknya terdapat pada pesak belakang ya, sampai pesak depan ya, ini kampuh rompok. Sedangkan bagian sisi celana ya, menggunakan kampuh buka obras ya, sisi celana menggunakan kampuh buka obras. Begitu juga dengan pipa celana menggunakan kampuh buka obras.